Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daniel Nastasa. Oke, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan tutorial pada Rapid Manner. Itu tutorial selanjutnya, tutorial ke-9. Oh ya, sebelumnya pada video kedua saya sudah menjelaskan mengenai tutorial ke-8 dalam membuat dan menghilangkan atribut. Untuk yang mau tahu cara membuatnya, kalian bisa tonton video saya pada playlist Rapid Manner saya. Di situ sudah saya sediakan. Oke. Untuk yang mau tutorial sebelumnya, itu tutorial ke-7, 6, 5, 4, 3, 4 dan 3. Kalian bisa tonton pada video pertama saya dalam Rapid Manner. Oke, sekarang pada video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial ke-9, mengubah tipe role pada atribut. Di sini saya akan menggunakan dataset Titanic sebagai contoh dan dua operator lain, yaitu di sini saya menggunakan dataset Titanic. Operatornya saya menggunakan operator decretize by binning untuk mengubah tipe jenis data dari numerik menjadi polinomial. Jadi kita mengubah tipe data dari contohnya itu integer atau angka menjadi tipe data varchar atau karakter. Seperti itu, mungkin seperti itu contohnya. Untuk operator yang kedua saya menggunakan operator setrol. Operator setrol ini berfungsi untuk memberi label atau target pada atribut yang ingin kita prediksi. Jadi penting untuk melakukan prediksi kita untuk menentukan atribut mana yang ingin kita beri label atau sebagai acuan untuk melakukannya sebuah prediksi pada Rapid Manner ya. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Di sini saya pakai Rapid Manner versi edukasi, yaitu yang gratis selama setahun. Oke, di sini saya akan mengambil dataset Titanic atau database, drag ke dalam proses. Oke, sepertinya saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Oke, sekarang saya akan mengambil operator decretize by binning. Kalau nggak salah namanya decretize by mana ya? Oh, sebentar. Sepertinya saya ada yang salah dalam penulisannya. Saya pakai punya saya dulu ya. Di sini saya sudah membuat sebelumnya. Sebuah proses. Oke, di sini saya salah. Bukan decretize, tapi discretize. Oke, kita buat ulangan saja. Saya akan menjelaskannya dari awal ya, supaya kalian mudah. Di sini saya akan ambil database Titanic, drag ke proses, saya ambil operator discretize ya, discretize by binning. Nah, kita ambil yang ini ya, by binning. Jadi kita akan mengubah data dari numerik menjadi karakter. Oke, di sini sebentar. Kita hubungkan portnya. Lalu pada discretize ini kita ubah parameternya. Oke, di sini saya akan mengubah atribut filter tipnya menjadi single saja ya. Saya akan memilih satu buah atribut saja untuk digantikan. Di sini saya akan ambil atribut umur. Nah, di sini saya akan ubah dengan banyaknya nilainya. Jadi saya akan mengubah menjadi 3. Jadi ntar hasilnya terdapat 3 jenis nilai. Oke. Sebelum kita menghubungkan operator selanjutnya, kita jalankan dulu programnya. Seperti apa itu operator discretize. Mohon maaf ya, banyak motor. Malu lagi ya. Nah, sebentar. Sepertinya agak lebih mudah seperti ini. Saya delete dulu. Oke, saya proses lagi. Tadi kan kita ubahnya ke X ya. Nah, sebelumnya kan X nya ini kan nilainya 29,
2, 30, bentuk integer lah, 25, 48, 63. Nah, saya akan mengubah ke dalam bentuk polinomial, dimana ada 3 buah nilai di sini. Dalam bentuk karakter, bisa dalam bentuk angka juga. Ini kan 1, 2, 3 seperti itu. Oke, saya buat dulu biar agak kepanjangan videonya. Kita tarik lagi, kita hubungkan dulu sebelum untuk mengubah parameter discretize. Oke, kita ambil single saja. Kita ambil X umur sebagai contoh, kita pilih 3 saja. Oke, kita hubungkan, kita play, run maksudnya. Oke, yang sebelumnya kan H nya itu kan ada umurnya 20, 30, 37. Sekarang angkanya digantikan menjadi sebuah polinomial. Range nya itu kita bagi menjadi 3. Tadi kan ada 1, range 2, dan range 3, karena kita dimilih 3. Mungkin seperti itu contoh dari operator discretize ya. Kita akan mengubah tipe datanya. Itu sebagai contoh saya mengubah data age, data AG. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pelabelan pada sebuah dataset. Untuk melakukan sebuah pelabelan, di sini penting kita menggunakan operator setrow. Oke, kita hubungkan port example ke port example discretize, lalu kita atur parameternya. Kita sini ingin melabeli sebuah prediksi dengan, kalau Tata ini kan orang yang selamat atau selamat ya. Oke, saya akan label dengan survive mungkin. Target rollnya kita kasih label ya. Jadi oke, lalu kita hubungkan portnya, kita run. Tadi survive ya. Nah, di sini kita melabelkan sebuah data dalam bentuk survive. Jadi untuk melakukan sebuah prediksi penting untuk melakukan sebuah pelabelan. Jadi sini melabelkan siapa saja yang selamat dan siapa saja yang tidak, seperti itu. Kalau dalam visualisasinya kita ubah dalam sekitar seperti ini. Oke, daripada lama-lama lagi, saya sepertinya akan melanjutkan ke tutorial ke-10. Untuk visualisasi udah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke, sebentar. Pada tutorial ke-10 di sini saya akan menjelaskan tentang membuat tabel prediksi dengan decision tree. Tadi kan dalam bentuk tabel ya. Sekarang kita gunakan dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan. Di sini saya sama menggunakan dataset Titanic dan 3 operator lainnya, operator bantu. Di sini saya menggunakan operator setrow sama seperti tadi, berfungsi untuk memberi label atau target pada atribut yang ingin kita jadikan patokan untuk melakukan prediksi. Jadi untuk melakukan prediksi ya kita harus melakukan sebuah pelabelan atau memberi target supaya hasilnya lebih mudah dimengerti. Operator kedua itu operator select atribut, untuk memilih atribut mana saja yang ingin kita pilih untuk diproses dan atribut mana saja yang tidak ingin kita masukkan ke proses. Jadi kita bisa memilih dari banyaknya proses, dari banyak atribut, kita pilih mana yang mau kita ambil dan kita jalankan, dan mana yang mau kita buang, jadi tidak dijalankan. Seperti itu. Untuk operator ketiga itu operator decision tree, untuk memodelkan bentuk data table menjadi bentuk pohon seperti yang saya bilang tadi. Kita akan mengubah dalam bentuk pohon keputusan. Oke, contohnya itu seperti ini. Setrow dulu. Pertama kita ambil data teknik lagi, drag sama seperti tadi. Kita ambil setrow. Oke. Di sini saya akan masukkan setrownya sebentar. Oke. Kita atur dulu lah parameternya. Di sini saya akan mengambil sama seperti tadi survive sebagai acuan untuk melakukan prediksi. Survive, kita pilih label. Oke. Selanjutnya kita mengambil select atribut. Nah, langsung ketemu. Select atribut itu ya udah atribut. Kita hubungkan portnya. Lalu di sini saya akan mengambil data mana saja yang perlu saya masukkan ke dalam result dan mana saja yang perlu saya buang. Jadi tidak memenuhi
pohon keputusan ya. Di sini saya pilih subset untuk memilih mana saja yang dibuang dan mana saja yang tidak. Oke, di sini saya akan memilih. Oke, di sini saya akan mengambil mana saja, yaitu apa ya? Sebentar, maaf. Parent, passenger class, passenger fare, sex, sama dan pastinya survive. Nah, untuk kelima ini, dan saya kan tadi kan menekan tombol ke kanan ya. Nah, untuk yang di kanan ini atribut yang saya masukkan dalam result. Jadi untuk yang sebentar, untuk yang ini tidak saya perlukan, jadi saya buang. Untuk yang ini saya perlukan, jadi ini yang akan saya tampilkan. Ini kelima ini dan ketiga, empat. Oke, yang ini yang tidak saya tampilkan, mungkin seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Oh, sebentar. Oke, kita klik apply. Lalu di sini saya akan mengambilkan. Oke dah, kita run dulu. Sorry. Fix dulu. Oke. Nah, di sini saya hanya mengambil 3, 4, 5 saja yang ingin saya masukkan ke dalam sini. Nah, di sini saya akan mengubah dari tabel ini ke dalam bentuk pohon keputusan. Caranya kita ambil operator decision. Langsung kita hubungkan saja. Tidak perlu mengubah-ubah parameter pada decision. Kita klik run. Nah, yang tadi bentuk table, sekarang hasilnya akan terbentuk menjadi sebuah pohon keputusan dalam label survive ya. Di sini maaf ya, penumpang yang selamat tuh rata-rata dari passenger fare atau harga ongkosnya. Ini untuk penumpang perempuan, dia rata-rata selamat pada harga tiketnya. Jadi semakin tinggi harga tiketnya, maka semakin besar peluang selamatnya. Ini dalam bentuk data ya. Kalau asli ya semua itu persambungan. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial terakhir supaya video tidak panjang. Seperti pada video terakhir ini saya masih memakai Titanic. Kita lihat dulu tutorial terakhir itu tutorial ke-11. Nah, di sini pada tutorial ke-11 kita akan belajar tentang bagaimana cara mengatasi atribut yang hilang. Saya beri contoh dulu, mumpung itu Titanic. Atribut yang hilang ya. Atribut yang hilang itu contohnya seperti ini. Dalam sebuah data pasti ada kelalaian dalam melakukan pembuatan data ya, pemasukan datanya. Seperti ini, mana ya, di X, di umur. Nah, di sini dalam dataset ini ada orang yang umur tidak diketahui atau missing value, atau terjadi sebuah kesalahan pada saat pengimportan ke dalam ini. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi missing value ini? Caranya di sini kita memakai sebuah operator, yaitu operator replace missing value, untuk mengubah value yang tadinya tanda tanya menjadi value yang bernilai gitu. Di sini saya jelaskan dulu. Di sini saya masih menggunakan Titanic dan 3 operator lain, yaitu operator select attribute ya seperti tadi, untuk memilih atribut mana saja yang kita pilih untuk diproses. Jadi agar tidak banyak aja. Operator kedua itu ini operator untuk melakukan sebuah pengubahan data yang hilang menjadi sebuah data yang bernilai gitu. Ada nilai untuk mengganti nilai values yang pada atribut yang hilang menjadi nilai baru. Nah, nilai barunya ini didapat dari hasil rata-rata valuesnya. Seperti itu. Jadi bukan sekedar asal masukin aja, dia sistemnya masukkan nilai dari hasil rata-rata. Operator ketiga tuh operator filter example. Filter example itu pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, video pertama, berfungsi untuk memfilter values pada atribut mana yang ingin kita tampilkan. Nah, sekarang kita akan melakukan
menggunakan parameter advance-nya filter example, di mana sini akan menghilangkan semua nilai values yang ada pada semua atribut. Oke, sebelum masuk ke sini filter example, saya akan jelaskan dulu operator ini. Oke, kita masuk ke prosesnya. Di sini tadi operator pertama tuh operator set row ya. Set row. Oke, kita ambil aja langsung ya, biar nggak lama waktunya. Oke, set row. Seperti tadi sudah saya jelaskan tentang set row. Di sini saya akan hubungkan dulu portnya sebentar. Oke, mohon maaf. Baterai saya low, takut mati pada saat di record. Oke, di sini saya ubah dulu parameternya set row. Di sini saya akan memilih apa ya? Oke, sebentar. Saya pilih. Oh ya. Sepertinya saya salah. Sebentar. Oke, saya salah. Bukan set row, tapi select atribut. Maaf. Udah agak pusing. Sini bukan set row ya. Pada tutorial sebelah sini saya bukan pakai set row tapi select atribut. Select atribut. Nah, di sini kita hubungan portnya. Di sini ya. Di sini akan saya ambil sukses saja untuk memilih yang mana saja yang ingin saya buang. Untuk yang all, untuk semuanya saya masukkan. Saya masukkan ke dalam result. Untuk yang single hanya satu saja. Saya memilih subset untuk memilih mana yang mau saya masukkan, mana yang tidak. Oke, sebelum saya masukkan saya run dulu sebentar. Oh iya benar, maaf. Oke. Nah, di sini kan masih ada missing value ya. Missing value. Ini total bebasnya sih. Oh iya, nah missing value di X. Di kabin juga banyak. Di kabin paling banyak ya. Lifeboat juga banyak. Oke, di sini sepertinya saya akan menghilangkan kabin dan lifeboat seperti ini. Sebelum ke situ saya akan melakukan di sini. Di sini saya akan mengambil subset. Di sini saya akan mengambil semuanya kecuali kabin dan lifeboat. Dikarenakan data pada kabin itu terlalu banyak yang missing. Jadi daripada semua hasilnya dirata-ratain, kita ambil ini saja dulu. Oke, apply. Jadi kabin dan apa tadi itu? Maaf, sebenarnya salah. Kabin dan lifeboat tidak saya ambil. Oke, kabin dan lifeboat tidak saya masukkan ke dalam result. Sebagai contoh, kita run. Oke, di sini sudah tidak ada ya atribut kabin dan apa tadi itu? Lifeboat. Jadi di sini yang ngasih tanda tanya missing value hanya H ya, AG. Oke, di sini saya akan mengambil operator utama untuk menghilangkan atribut yang hilang, yaitu replace missing value. Replace. Oke, ada pada operator cleansing list di bagian missing. Kita hubungkan portnya. Lalu pada replace missing value ini kita ambil single aja ya, satu aja. Tadi kan hanya kita ambil AG saja ya, umur saja yang ingin kita ubah. Yang tanda tanya itu missing value itu menjadi bentuk sebuah angka gitu, jadi ada nilainya. Kita hubungkan portnya, kita run. Di sini tadinya data umur tanda tanya atau missing value, sekarang terdapat nilai yaitu 0,167, 0,33. Seperti yang saya bilang tadi, nilai 0 ini didapat dari nilai rata-rata ya. Dia mendapatkan nilai ini dari hasil rata-rata values-nya, jadi nggak sekedar dimasukin aja nilainya sama sistem. Jadi seperti itu ya. Contoh dari operator replace missing value. Sekarang saya akan melakukannya kepada semuanya. Di sini saya akan mengambil operator filter example. Kita drag.
Oke, kita hubungkan dulu, jangan lupa, supaya filter example ini dapat mengakses data pada dataset Python. Di sini kita menggunakan fitur tersembunyi pada filter example. Di sini kita klik hide advanced parameter, kita klik saja. Di sini kita pilih no missing atribut. Jadi setiap atribut yang ada pada dataset Python itu yang nilainya missing value atau tanda tanya akan berubah menjadi sebuah nilai, sebuah value yang bernilai. Oke, kita hubungkan dulu. Tadi sebenarnya bukan umur, Livebot sama itu saja tadi ya yang bernilai tanda tanya. Masih banyak data yang hilang pada sini. Oke, di sini data X sudah terganti menjadi rata-rata yang tadi tanda tanya. Ini kayak nggak ada yang hilang kayak gitu. Masih bling enggak kayaknya. Kalau rata-rata itu dapat terlihat dari nilai koma-komanya. Oke, kayaknya nggak ada di sini. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya. Jadi bedanya itu kalau di sini dia hanya menggantikan data yang hilang pada satu atribut saja, bisa semuanya. Jadi kedua operator ini mungkin sama fungsinya, cuma ini lebih memfokuskannya saja. Jadi kita bisa memilih mau mana saja sih yang dihilangkan. Kalau ini kan sudah pasti yang terbesar dihilangkan, jadi semuanya dihilangkan atau tidak semuanya, prediksi yang salah. Jadi seperti itu. Kalau ini bisa memilih replace missing value, kalau ini nggak bisa. Oke, mungkin seperti itu video ketiga saya mengenai tutorial topiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Oke, sebentar. Di sini saya berikan referensi dari modul ya. Oke. Di sini saya akan memberikan sebuah kutipan dari seorang Buya Hamka. Anak lelaki tidak boleh dihiraukan panjang hidupnya, ialah untuk berjuang. Jika perahunya telah dirayap ke tengah, ia tidak boleh surut pulang. Meskipun bagaimana besar gelombang, biarlah kemudian patah, biarlah robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan untuk pulang. Jadi pengertiannya, jangan pernah menyerah. Jika kita sudah mencoba, sudah di tengah perjalanan, jangan mencoba untuk membuat pulang atau mencoba untuk menyerah. Jangan mencoba untuk menyerah. Tetap berusaha sampai titik darah penghabisan, maka itu lebih mulia daripada kita menyerah. Oke, mungkin sekian dari saya penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh ya, nantikan video saya selanjutnya ya. Terima kasih.